Halo teman-teman, balik lagi sama aku, Betty Maser di channel aku Mom Betty. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku, Betty Maser. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau ngobrol santai aja sama kalian dan sekaligus memberi suatu informasi bahwasanya ketika kita sudah kecanduan untuk menonton film dewasa, itu akan berdampak sangat buruk di kehidupan ketika kalian tuh sudah menikah gitu. So, ikutin terus ya sampai akhir. Pokoknya nontonnya jangan di skip-skip ya, karena nanti informasi yang kalian dapat juga skip-skip dong. Aku yakin ya, mungkin sebagian besar orang gitu pernah menontonnya gitu, walaupun misalnya kayak cuman coba-coba ataupun kayak cuman cari tahu dan cari referensi, itu pasti pernah menontonnya. Jadi di sini tuh balik lagi sama pemikiran orang tersebut gitu, apakah ingin dijadikan sebagai pemuasan gairah gitu ataupun hanya sekedar ingin tahu. Oke, jadi kayak gini teman-teman, kenapa sih aku bilang untuk kayak nonton film dewasa itu bisa berpengaruh ataupun memberikan dampak yang buruk ketika nanti kalian sudah menikah. Jadi jawabannya simpel teman-teman. Sebenarnya hal yang seperti itu kan pastinya tidak baik ya, terlebih bagi kehidupan kalian ketika kalian sudah menikah gitu. Jadi kasarnya ngomong itu tuh kayak ngedistract otak kalian gitu. Jadi kayak ngeamburadulin otak kalian gitu. Jadi ini bisa jadi penyebab untuk ED gitu. Untuk kalian kayak tidak bisa mengontrol diri kalian gitu. Jadi kayak seolah-olah kayak rasa yang kalian dapat itu kayak menggebu-gebu, terus kayak kayak seolah-olah nggak bisa diobatin kalau misalnya nggak nonton seperti itu gitu. Jadi nanti efek yang kalian dapat itu kayak berkepanjangan dan terus menerus gitu, yang buat kalian tuh kecanduan, dan itu nggak baik banget, itu sumpah itu ngedistract banget gitu. Jadi gini teman-teman, ketika kalian udah kecanduan dari sekarang, dari sebelum menikah gitu, nanti kalau misalnya kalian sudah menikah dan mungkin antara ekspektasi kalian dengan realita kalian gitu, itu nggak sama seperti apa yang udah kalian lihat di dalam film tersebut gitu, itu nanti kayak ada kekecewaan tersendiri gitu loh, kayak merasa kalian tuh nggak puas gitu. Dan juga kenapa di sini aku bilang kayak membuat otak kalian tuh amburadul ya, karena kalian itu kayak misalnya bermain sama pasangan kalian tuh jadi kayak nggak nyaman. Jadi kayak misalnya kalian tuh kayak pengen bener-bener sama yang kayak di video itu gitu. Dan kan nggak semua orang ya, maksudnya kayak mempunyai pengalaman tersendiri dengan sebuah video kayak gitu gitu. Jadi saran aku sih jangan terlalu diterusin, karena nggak baik juga gitu, nggak baik buat psikis kalian, buat mental kalian. Terus juga kalau kalian itu udah kecanduan film kayak gitu, itu nanti ujung-ujungnya kalian itu menjadi pribadi yang kayak nggak mau bergaul, terus kayak mendewakan hal seperti itu, terus kayak kalian itu nggak bisa berpikir jernih gitu. Jadi apa ya, dikit-dikit ini gitu. Jadi seolah-olah pikiran kalian tuh menjurus ke arah yang seperti itu terus gitu. Jadi nggak baik juga sih gitu, terutama buat mental kalian gitu ya. Kalau misalnya kalian tuh kayak udah kecanduan banget, pasti kalian itu nggak bakal mau keluar kamar. Jadi kayak kalian tuh nyaman banget di dalam kamar, rebahan terus gitu ya. Ini bukan berarti kaum rebahan itu kaum yang sakni gitu, bukan gitu. Jadi maaf sebelumnya, bukan aku mau maksud buat ngediskriminasi kaum rebahan gitu ya. Nggak semua kaum rebahan seperti ini gitu. Ini yang maksudnya yang kayak mereka-mereka yang udah kayak kecanduan banget itu pasti nggak mau keluar kamar, ataupun kayak nggak mau bergaul, ataupun kayak lebih memilih berdiam diri di dalam kamar sendirian lama-lama gitu. Ini patut dicurigai gitu, apalagi kayak cowok-cowok gitu ya kan, banyak celah untuk menuju ke situ gitu. Jadi kayak mungkin rasa ingin tahunya dia lebih besar gitu, terutama pasangan-pasangan yang belum menikah gitu. Jadi kayak di dalam hatinya dia tuh kayak dia tuh pengen coba-coba ngerasanya seperti apa gitu. Terlebih kan kalau misalnya cowok tuh kan kayak sebelum maksudnya kayak untuk menuju ke baliknya itu kan pasti melalui kayak dia tuh pernah ngalamin kayak mimpi basah gitu, karena mungkin dia dari situ kayak timbul suatu gairah gitu,
ih rasanya kok enak ya gitu, gimana supaya biar bisa enak lagi, nah gitu mungkin. Tapi kalau misalnya kalian keterusan dan sampai benar-benar kecanduan, itu bahaya ya. So jangan sampai mendewakan hal seperti itu. Ini beneran loh teman-teman. Jadi film-film seperti itu bisa membuat otak kita tuh kacau. Karena nantinya kalau misalnya kalian itu udah menikah gitu, itu jadi kayak membuat kalian atau membuat ini loh ataupun kayak mengacaukan otak kalian gitu. Jadi bisa jadi nanti efeknya kalian bisa keluar cepet, terus kalian jadi kayak kurang bergairah, terus pokoknya kalian itu lebih berangan-angan seolah-olah pengen yang kayak di video gitu. Dan ini itu kebanyakan banyak terjadi pada pasangan yang belum menikah gitu, karena dia ya nanti ujung-ujungnya pasti ke senam jari gitu kan. Nah jadi lebih waspada aja ya teman-teman. Ini khususnya bagi kalian yang belum menikah, itu nanti mungkin kalian belum merasakan efeknya sekarang gitu, nanti kalian rasakan ketika kalian udah menikah gitu. Jadi kayak seolah-olah otak kalian tuh kacau, pikiran kalian tuh kacau gitu. So, bagi kalian yang udah pernah nyicip-nyicip seperti itu gitu, maksudnya kayak lebih pengen nonton terus gitu, mulai dari sekarang hindari, kurangi ya, dan kalau bisa stop. Karena apa gunanya gitu? Lebih baik kalian memperbaiki diri supaya nanti dapat jodoh terbaik. Oke teman-teman, jadi di sini aku pesan sama kalian seperti itu ya, nggak boleh diterusin karena dampaknya akan sangat buruk gitu. Terlebih kalau kalian yang udah kecanduan banget itu bakal memperburuk suasana kalian ketika nanti kalian udah menikah. Dan solusinya teman-teman, perbanyaklah aktivitas yang positif gitu. Contohnya kayak bergaul sama teman-teman yang lebih positif gitu, atau kayak misalnya kalian hobi main basket gitu, ya udah perbanyak main basket, kumpul sama teman-teman, nongkrong sama teman-teman, tapi yang teman-teman positif gitu, yang selalu mengajak kalian ke arah yang positif gitu. Karena teman juga bisa mempengaruhi gitu. Karena lingkungan juga bisa berpengaruh terhadap hal-hal seperti itu gitu ya. Nih teman-teman, sebenarnya semua itu tergantung niat kita gitu. Kalau misalnya kita benar-benar mau niat dalam hati, kayak misalnya yang tadinya suka nonton kayak gitu terus kepengen berhenti, karena ya kan aku pernah bahas ya sebelumnya, kalau misalnya kita untuk melakukan senam jari tadi itu kan, kalau misalnya mungkin efek pertamanya mungkin kayak seneng gitu, kayak maksudnya kayak bergairah banget gitu, tapi nanti setelah selesai itu kan pasti ada rasa penyesalan kan. Penyesalan kayak misalnya dosa, terus kayak ngapa sih dibuang-buang gitu kan. Oke, jadi mulai dari sekarang niatkan yang terbaik ya kalau misalnya kalian benar-benar pengen berubah. Karena kalau misalnya kalian aja nggak niat yang benar-benar gitu, yang nggak sungguh-sungguh gitu, ya nggak bakal bisa berhenti kan, jadi kayak keterusan terus. Oke? Karena semua itu berawal dari niat. Kalau misalnya niat kalian baik, insya Allah nanti bakal dikasih jalan yang terbaik. Oke teman-teman, itu aja video dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.